Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Sulistianingsih, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan refleksi tentang aksi nyata yang terkait dengan modul 3.3, yaitu tentang program pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah, beberapa waktu lalu sekolah kami TK Al-Firdaus telah mengadakan kegiatan akbar yang sangat menyenangkan yang kami beri nama Art Exhibition. Nah, latar belakang dari terselenggarakannya event ini adalah saya melihat bahwa setelah mempelajari modul terakhir yaitu 3, terutama tentang program yang berdampak pada murid, itu saya melihat bahwa student agency yang terdiri dari voice atau suara anak, choice atau pilihan anak, dan ownership atau kebanggaan memiliki itu sangat-sangat perlu ditingkatkan, apalagi di usia PAUD. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui anak ini sudah mengungkapkan voice-nya, sudah melakukan choice-choice, dan juga memiliki rasa ownership? Nah, akhirnya setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan rekan sejawat, akhirnya saya pun mengajukan ide bagaimana untuk mengubah dari event program tahunan Science Fair itu menjadi Art Exhibition. Karena apa? Ketika kita bermain di seni, itu akan ada banyak sekali ragam pilihan. Dan benar saja, ketika proses pembelajaran berbasis proyek ini berlangsung, anak-anak sangat antusias. Nah, secara keseluruhan ada 3 tahapan, yaitu permulaan atau perencanaan, kemudian pengembangan atau pelaksanaan, dan terakhir penyimpulan. Pada tahap permulaan ini, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian membuat panitia inti, dan membuat job list masing-masing PIC. Tidak lupa juga membuat time schedule, sehingga kita harus taat dengan tanggal-tanggal dan durasi tertentu yang sudah saya bikin. Setelah itu apa? Setelah itu adalah pengadaan, ataupun kita mendata anak untuk mereka akan memberikan karya apa, mereka akan membuat karya apa. Nah, untuk masuk ke situ kita perlu memberikan pengetahuan awal. Akhirnya saya membuat atau mencari video pendukung. Pada saat itu saya mencari video tentang art melalui layar YouTube. Jadi anak-anak di kelas mereka melihat pengetahuan awal, ragamnya variasi karya-karya dari bekas, dari ada yang dari botol bekas, ada yang dari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Nah, berdasarkan pengetahuan awal itu, kita melakukan tanya jawab, diskusi. Kira-kira seperti itu bagaimana? Apakah bagus? Apakah tidak? Apakah kamu suka? Apa tidak? Terus juga kita berikan mereka berpendapat. Kalau kamu pengen membuat apa? Apa alasannya? Nah, seperti itu. Voice anak dapat kan? Setelah voice anak dapat, kita akan berikan choice, pilihan. Kita bikin banyak list. Ada kolase, gerabah, melukis, fidget painting, banyak sekali. Nah, dari ragam-ragam pilihan itu, mereka akhirnya memilih satu dari proyek yang akan mereka buat. Nah, setelah pemilihan proyek terjadi, guru pun akan membuat list. Kira-kira materi pendukungnya apa aja. Misalnya nih, ketika membuat lukis benang, maka guru akan memberikan kenur, kemudian kanvas, dan pewarna. Hal seperti ini juga berlaku untuk kolase, gerabah, dan sebagainya. Untuk pengadaan bagaimana? Saya memanfaatkan aset sekolah yang saya pelajari di modul sebelumnya. Ya, kita punya koperasi sekolah ternyata. Ya, tidak lupa itu, jangan sampai lupa. Kita minta tolong koperasi sekolah untuk mengadakan pembelian barang-barang tersebut. Nah, dan tidak lupa juga modal lingkungan atau alam. Karena sekolah Al-Firdaus itu rindang sekali, banyak pepohonan. Sehingga untuk sablon daun dan bahan alam, ada yang beberapa bahannya kita ambil dari lingkungan sekolah kita. Nah, setelah penyediaan barang selesai, langkah selanjutnya adalah proses. Ya. Ketika itu proses, anak-anak sangat antusias. Saya pun juga merasakan sangat-sangat suka karena mereka mengalir begitu saja. Guru memang memberikan pijakan awal semacam tutorial singkat, namun selebihnya anak-anak tinggal mengkreasikan saja. Dan jangan lupa bahwa dalam proses ini, ownership juga wajib sekali untuk kita coba kuatkan. Ada beberapa kendala, seperti misalnya
anak yang nggak masuk, kemudian anak yang di tengah jalan itu mereka pengen berpindah seperti karya temannya. Di sini kami tekankan ownership, kepemilikan. Nah, ketika dia sudah memilih di awal mau memilih produk A, ketika di tengah jalan mau pindah ke produk B, kita akan kuatkan, kita akan ingatkan kembali, pilihanmu adalah A. Bunda pun juga sudah membuat media-media mendukung berikut A. Jika kamu pindah ke media B, maka kamu tidak akan mendapatkan produk pendukung. Di situ anak mulai berpikir dan mereka mulai bernalar kritis bahwa apa yang diinginkannya memang belum tentu bisa dia dapatkan. Nah, ada juga kasus yang anak itu mengerjakan sampai 5 hari. Karena apa? Karena ada yang sehari selesai. Yang 5 hari adalah dia membuat sketsa gambar dengan tutorial. Kebetulan dia ini adalah anak berkebutuhan khusus, sehingga memang tidak bisa kita biarkan mandiri, tetap ada pendampingan dari shadow teacher. Alhamdulillah 5 hari selesai dan orang tua pun juga sangat-sangat puas karena hasilnya memang di luar dugaan. Nah, jadi selama proyek ini berlangsung yang saya rasakan adalah sangat-sangat senang, sangat happy. Tetapi ini ya dibalik rasa senang saya karena menilai antusiasme yang luar biasa dan peran orang tua yang sangat support dari rumah, itu juga ada sedikit kesedihan karena ternyata ada satu anak yaitu Nolan itu dia tidak bisa mengikuti proyek ini karena sakit dan dia pun memang tidak kami paksa. Yang penting kita utamakan kesehatan dulu sehingga memang ada satu anak yang tidak bisa ikut. Nah, kemudian dari selama proses pembelajaran ini yang saya dapatkan apa ya? Nah, ternyata saya mendapatkan yang pertama adalah bahwa anak itu akan merasa bangga jika suaranya didengar. Nah, selama ini kadang kita hanya memberikan ini ya perintah-perintah, tetapi kita jarang mendengarkan suara anak. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya belajar untuk lebih mendengarkan pendapat anak, mendengarkan bagaimana mereka berargumen terhadap sesuatu yang dilakukannya. Nah, yang kedua adalah saya belajar untuk memanfaatkan aset sekolah lebih detail lagi, baik aspek lingkungan atau alam, aspek finansial, kemudian juga aspek dari manusia ya, dari guru, orang tua, dan murid, rekan sejawat itu saya pelajari banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dan saya peroleh di kegiatan art exhibition ini. Kemudian apalagi? Adalah juga ini, saya belajar tentang aset lingkungan berupa bangunan, yaitu memanfaatkan ruang terbuka, ruang pertemuan di sekolah yang memang tidak semua sekolah memiliki. Alhamdulillah di Alfides punya suatu ruangan hall yang khusus di dalam sehingga memuat hasil pameran anak. Karena banyak kita pindah ke halaman, bukan pindah, kita bikin 2 di halaman outdoor dan di halaman dalam sekolah atau indoor. Hal terakhir yang saya lakukan dalam event ini adalah melakukan refleksi. Refleksi ini juga merupakan suatu umpan balik ya, dalam artian melihat kelebihan, kekurangan, ataupun kendala dan kemudian mendapatkan solusi untuk kedepannya. Nah, kendala yang pertama adalah pengadaan media yang terlalu mepet atau mendadak ya. Nah, dari pihak koperasi menyayangkan kenapa mendadak Bunda, padahal kita sudah mericit barang-barang apa yang kita inginkan. Nah, solusi ke depan adalah kami akan berusaha untuk membuat jadwal itu jauh hari sebelum event. Kepanitiaan itu dibentuk jauh hari sehingga ada sekitar sebulan ya, kalau belum boleh saya minta nanti sebulan sebelum event ada kepanitiaan dan dirinci sekali tupoksinya apa, tugasnya apa, bahan-bahan yang diperlukan apa sehingga meminimalisir mepetnya pengadaan barang. Terus yang kedua adalah kendalanya adalah terjadi itu tadi perbedaan antara yang dipesan sama barang yang datang. Nah, karena kemarin itu kita memang hanya sebagian seperti pesan figura polos, figura dengan ketebalan tertentu tanpa menyertakan spesifiknya. Pembelian kenur, benambul seperti itu. Ternyata setelah barang datang, ini barang ada yang berbeda, ukurannya berbeda, jenisnya pun berbeda. Sehingga solusi yang saya ingin sampaikan ke sini bahwa ke depan mungkin kita bisa lebih spesifik dengan mencantumkan mungkin foto barang yang akan kita ingin belikan, sehingga dengan berdasarkan foto itu akan lebih nyaman bagi mereka mengadakan barang. Nah, kemudian kendala yang berikutnya adalah durasi pembuatan yang hanya sepekan ya pada saat itu ya, karena memang agenda kegiatan kita padat dengan durasi jam hanya 2 jam pembelajaran karena masih pandemi ya. 2 jam itu sudah termasuk doa, murojaah, makan bekal, bermain, pembelajaran inti.
Padahal dalam pengadaan karya, pembuatan itu nggak cukup hanya 30 menit, pasti lebih. Nah, bagaimana solusinya? Sehingga solusi kami bagi, kami sekelas ada 2 guru. Ketika saya melakukan pembimbingan kepada anak, memastikan dia on the roll, on the track, itu guru lainnya menghandle dia mengadakan pembelajaran. Jadi anak tetap mendapatkan pembelajaran, tetapi juga anak yang kita bikin list itu tetap mengerjakan pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Nah, apalagi kendalanya? Kendalanya adalah memang ada orang tua yang masih ini ya, sedikit kita akan merubah mindset. Ketika TK itu memang pembelajaran itu bukan di hasil akhir, tetapi on proses, ongoing assessment. Jadi ketika hasil akhir itu mungkin bagi orang tua tidak menarik bagi mata dewasa, tapi bagi anak ini pencapaian yang luar biasa. Kita harus membikinkan orang tua paham, memahamkan mereka bahwa hargailah usaha anakmu di sini, dalam artian dia setelah melewati beberapa proses. Nah, untuk menjadi anak bisa bersepeda, dia pasti akan jatuh, Kang. Nggak langsung bisa bersepeda. Demikian pula dengan selama pembelajaran berbasis proyek ini, anak-anak sedikit demi sedikit mereka menemukan kesalahan, membenahi, kemudian bangkit lagi sampai memberikan hasil terbaik. Dan tidak kalah penting juga, ternyata ada pola keterkaitan antara hasil belajar pada art exhibition ini dengan pembelajaran masa lalu atau sebelumnya, di mana ada anak yang merasa lebih percaya diri, lebih merasa bahwa dia itu ternyata bisa ya menciptakan karya sangat luar biasa. Nah, orang tua pun juga memahami bahwa dulu sebelum ada seperti ini itu juga anaknya masih pemalu, sukar mengumumkan pendapat. Tetapi setelah proyek art exhibition ini, di mana kami sudah berusaha untuk menumbuhkan voice, choice, ownership-nya itu, anak-anak itu mampu presentasi. Nah, memang tahapannya berbeda. Ketika misalnya anak yang pemalu, introvert, atau mereka saya tanamkan seperti ini, saya minta bantuan mereka untuk membagikan misalnya media sesuatu ya kepada teman-temannya. Nah, dia yang semulanya tuh pendiam itu, ketika dia berjalan ke arah teman-temannya kemudian menyebut nama satu persatu, itu adalah suatu treatment yang simpel sekali. Jadi kita manfaatkan mereka untuk membantu kita. Karena apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri. Alhamdulillah ada salah satu anak yang sekarang sudah mulai lebih percaya diri setelah saya menggunakan hal tersebut. Jadi kita menghargai apapun hasilnya, apapun pendapatnya. Demikian pula pada saat awal pemilihan karya, mereka kami tidak batasi keinginannya, kita berikan sebebas-bebasnya. Tapi kemudian kita akan kembalikan, bisa nggak, kira-kira nanti mampu nggak, lama atau sebentar. Nah, nanti anak akan berpikir sendiri, dia akan bisa mengukur kemampuan sendiri, dan akhirnya mereka pun akhirnya menyetujui apa yang akan menjadi keinginannya. Nah, seperti itu, sehingga kedepannya mereka akan terbiasa untuk bisa mengungkapkan pendapat apapun, dimanapun dan kapanpun, tidak cuma di sekolah ya. Jadi mungkin di rumah, di tempat saudara, ataupun di tempat-tempat umum, mereka akan mampu untuk lebih berani mengungkapkan pendapatnya, karena di sekolah kemarin dia sudah diajari teknik-tekniknya bagaimana, mungkin cara bertanya yang simple dulu seperti itu. Karena kemarin saya juga mendapatkan laporan ya dari salah seorang mama, di mana ada salah satu anak kami, yaitu si Adam, itu juga ketika pergi ke suatu tempat layanan publik, dia bertanya kepada pihak keamanan gedung, kenapa pakai masker, kenapa harus cek scan yang vaksin itu. Nah, dia berani bertanya kepada orang di luar kebiasaan, itu orang lain, tapi dia berani bertanya. Kata mamanya, karena yaitu setelah mengikuti kemarin Bunda itu banyak perubahan, dia lebih berani untuk mengungkapkan pendapat. Nah, saya rasa itu adalah salah satu poin plus di mana anak menjadi lebih percaya diri dalam mengungkapkan keinginan pendapat, karena selama proses itu dia juga digembleng untuk selalu percaya diri dalam mengungkapkan pendapatnya. Nah, alhamdulillah kegiatan ini ternyata kami juga berterima kasih kepada orang tua yang sangat suportif sekali. Mereka selalu memotivasi anak di rumah dan memastikan keadaan mereka sehat-sehat sehingga bisa terus masuk sekolah. Dan alhamdulillah proyek ini hasil karya atau puncak akhir dari event magang ini adalah orang tua diundang untuk datang ke sekolahan, dan anak pun akan mempresentasikan,
mereka akan mengungkapkan apa yang telah dikerjakannya. Nah, karena mereka mengerjakan sendiri, alhamdulillah beberapa anak itu sudah bisa mengungkapkan ketika di depan karyanya kepada orang tuanya, aku bikin ini, caranya seperti ini, kenal seperti ini. Nah, jadi orang tuh paham, ternyata anakku paham ya. Dan yang terbaik yang saya tak terduga adalah ada salah satu anak yang dia itu melakukan praktik ini ya, praktik baik kepada teman-teman di rumahnya. Jadi ketika di sekolah dia diajari membuat sabun daun, dia mendengarkan dan paham. Sampai di rumah ternyata mamanya memberikan saya gambar gitu, foto kegiatan dia memberikan praktik baik itu kepada dua teman tetangganya yang itu usianya SD. Nah, di sini saya, wah iya ya, kalau anak seperti dia bisa berbagi hal-hal yang positif meskipun berbeda usia. Tetapi jika anak itu paham dari awal sampai akhir, karena dari proses ya, bukan yang mengerjakan guru saja, tapi dia paham alurnya, paham cara-caranya, dia pasti akan mampu menyampaikan kembali kepada siapapun, baik kepada orang tua ketika presentasi ataupun kepada teman-teman lain yang mungkin belum mengerti, belum tahu bagaimana cara dia membuat karya tersebut. Terima kasih Mama Papa, dukungan Mama Papa luar biasa. Anak-anak juga hebat, anak hebat, orang tua terlibat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.